Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabirinsa dengan NIM 17 1703055. Tujuan saya membuat video untuk melengkapi tugas ekologi perairan dengan Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Baik, saya akan menjelaskan tentang Reaper Continuum Concept. Reaper Continuum Concept adalah bagaimana kita cara untuk mengklasifikasikan dan menggambarkan air mengalir. Di samping klasifikasi itu ada bagian individu perairan setelah kemunculan organisme indikator. Didasarkan pada konsep keseimbangan dinamis, di mana bentuk-bentuk sungai keseimbangan antara parameter fisik seperti lebar, kedalaman, kecepatan, dan bebas sedimen, dan juga mempertimbangkan faktor fisiologisnya. Kemudian perkontinuum konsep yang berdasarkan perlunya ada gagasan bahwa aliran air adalah ekosistem yang terbuka dan secara langsung terus berinteraksi ke tepian yang bergerak dari sumber mulut ke daerah aliran. Kemudian dasar perubahannya, sistem keseluruhan ini adalah karena perubahan bertahap dari kondisi seperti fisiknya, lebar, kedalaman, dan karakteristik air. Ini akan terjadi perubahan hubungan antara produksi, konsumsi, atau respirasi. Kemudian ada pembagian sungai, di mana kita dapat mengetahui bahwa ada 3 klasifikasi dasar yang berlaku untuk semua perairan sungai, mulai dari sungai kecil hingga berukuran sedang dan besar. Kemudian yang pertama ada hulu atau urutan air aliran 1 hingga ketiga. Daerah hana sungai di hulu atau hulu suatu sistem perairan yang biasanya sangat sempit dan dibatasi vegetasi pantai yang lebat. Hal ini mencegah untuk penetrasi dari sinar matahari yang pada gilirannya menurunkan produksi organik melalui fotosintesis di dalam air. Sebagian besar ada bahan organik untuk masuk ke dalam sistem dalam bentuk bahan tanaman althotus yang jatuh ke sungai, seperti daun dan batang pohon yang sudah rapuh kemudian jatuh ke sungai. Kemudian ada urutan aliran 4-6 atau midrises. Di bagian tengah sungai terbentuk seperti bebatuan atau pepohonan yang berperan penting sebagai pemasok bahan air seperti peripiton dan bahan organik asli lainnya. Kemudian ada urutan streaming 6 ke atas atau di bagian hilir yang terjadi flux. Berarti besar pada material partikulat dan juga penurunan produksi melalui fotosintesis karena peningkatan keseluruhan air dan lapis permukaan tersubvensi. Kemudian ada faktor kontribusi atau perubahan terus-menerus di jalur air disebabkan berbagai faktor. Berbagai faktor seperti dijelaskan di atas pada awalnya, sebagian yang dipengaruhi oleh material dari luar sistem, terutama material organik yang dikonsumsi berbagai mikroinvertebrata atau terutama bagian penghasil air. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.